Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi yang berjudul pengembangan kurikulum dalam belajar dan pembelajaran. Sebelum memulai dengan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Hairuman Haskias Hasbiallah, 2 Nona Sintia Rezeki Hayati, 3 saya sendiri Nadila Urningsi, dan keempat Nafila. Langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Nona Sintia Rizky Hayati. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai pengembangan kurikulum dalam belajar dan pembelajaran, dimulai dari pengertian kurikulum. Banyak ahli mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan implementasi kurikulum. Tetapi banyak juga yang mengemukakan bahwa pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum sebagai kegiatan. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui proses pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan tersebut diperlukan suatu peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat, tantangan global, serta kebutuhan pembangunan. Untuk istilah kurikulum, itu berasal dari bahasa Latin kurir yang berarti palri dan currere yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai track atau alur yang harus diikuti seorang untuk mencapai tujuannya. Pengertian kurikulum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, yang kedua mengenai konsep pengembangan kurikulum yang meliputi peranan kurikulum. Selanjutnya ada fungsi kurikulum, kemudian pendekatan dalam pengembangan kurikulum menurut para ahli. Dan yang terakhir itu ada 7 langkah pengembangan kurikulum sebagai pengembangan lebih lanjut. Dimulai dari pembahasan mengenai peranan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan para siswa. Paling tidak ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama itu peranan konservatif, yaitu mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kritis atau evaluatif, yaitu aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekan pada unsur berpikir kritis. Dan yang ketiga, peranan kreatif, yaitu mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama ada penyesuaian, kemudian yang kedua ada pengintegrasian, yang ketiga diferensiasi, yang keempat ada persiapan, dan yang kelima ada pemilihan, yang terakhir ada diagnosis. Selanjutnya pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Menurut ahli, yang pertama pendekatan mata pelajaran, yaitu bertitik tolak dari mata pelajaran atau subject matter yang masing-masingnya berdiri sendiri. Yang kedua ada interdisipliner, yaitu suatu gejala sosial yang saling tali temali baik dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga ada integratif atau terpadu, yaitu bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Dan yang terakhir ada sistem, yaitu suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian-bagian. Kemudian ini yang terakhir ada 7 langkah pengembangan kurikulum sebagai pengembangan lebih lanjut. Yang pertama ada mengembangkan langkah diagnosis kebutuhan. Dan kedua ada merumuskan tujuan. Yang ketiga menyeleksi konten. Yang keempat mengorganisasikan konten.
Yang kelima, menyeleksi pengalaman belajar. Poin yang keenam, mengorganisasikan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, yaitu mengevaluasi dan makna evaluasi. Dengan adanya pengembangan kurikulum yang mengacu pada kemampuan dasar siswa yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, pada dasarnya pengembangan kurikulum ini akan berdampak pada perlunya langkah pembaharuan dalam proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran di setiap jenjang sekolah. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Nadila Urningsih. Baik, terima kasih kepada Nona Cynthia Rizky Hayati. Di sini saya akan memaparkan materi berikutnya. 3. Pengembangan kurikulum di era global. Proses hubungan antar bangsa dan antar negara merupakan suatu fenomena yang menandai era globalisasi. Hal itu terjadi tanpa adanya keterkaitan batas-batas biososial politik maupun geonasional ideologis. Seluruh dunia membentuk diri menjadi satu dan saling berkegantungan globalisasi. Ketergantungan tersebut tidak hanya terjadi pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek, tetapi termasuk juga ke dalam bidang pendidikan. Hal tersebut mempunyai ketergantungan yang berkaitan dengan peran guru menjadi sarana dalam memproduksi output yang kreatif, bernilai, dan berhasil dengan daya tinggi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan. Pada abad 21, perkembangan lingkungan sangatlah pesat, sehingga peserta didik dituntut untuk menghadapi berbagai risiko, mulai dari perkembangan teknologi, budaya, ilmu pengetahuan. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik lebih banyak mengkaji dan aktif dalam belajar, sehingga memiliki pengetahuan yang memadai. Seorang guru harus menyadari bahwa di dalam kegiatan pembelajaran, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengoptimalkan serta memahami informasi baru. Oleh sebab itu, seorang pendidik diharapkan untuk dapat menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan kemajuan seni, budaya, dan teknologi, serta bertanggung jawaban kebutuhan individual dan universal, sehingga kurikulum yang diterapkan di sekolah adalah kurikulum yang benar-benar dibutuhkan oleh anak didik di sekolah dan dapat diterapkan di masyarakat, mengikuti perkembangan zaman serta tuntutan yang akan diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. 4. Diversifikasi kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan aspek yang penting untuk menjaga kepentingan nasional. UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. UU SPN memberi petunjuk bahwa dalam pengembangan kurikulum perlu diperhatikan potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum itu tidak sentralistik, tetapi lebih lugas dan dapat menyesuaikan diri dan berkembang melebihi standar yang ditentukan pemerintah. Sejalan dengan hal itu, dalam pasal 23 PP nomor 25 tahun 2000 ditegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat bidang kurikulum menyangkut 4 hal, yaitu 1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar. 2. Pengaturan kurikulum nasional. 3. Pengaturan penilaian hasil belajar secara nasional. Dan 4. Pedoman pelaksanaan kegiatannya. Kemudian dijelaskan GBHN tahun 1999 pemerintah melakukan pembaruan sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum, diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. A. Kurikulum nasional akan memberi arti yang penting bagi sekolah pada suatu daerah. Jika daerah itu mampu memberi ruang kreativitas tingkat tinggi pada tim ahli yang dimiliki bersama sekolah, para siswa diberi kesempatan mempraktekkan perilaku menurut tujuan dan tertuang dalam kurikulum. Siswa mampu memahami isi pelajaran dan memperoleh kepuasan menerima pelajaran. Level pelajaran dapat disesuaikan menurut tingkat kecerdasan siswa dengan rentang yang dimungkinkan bagi siswa untuk dilipatkan. Tegasnya, desain kurikulum nasional diadaptasi oleh daerah untuk memberikan pengalaman belajar dengan hasil yang nyata.
dan pembelajaran siswa dapat diperkuat, diperdalam, dan diperluas. B. Muatan lokal. Cara yang efektif untuk pengembangannya adalah dengan menyusun menjadi mata pelajaran muatan lokal atau mulok di sekolah, karena pengembangan kurikulum yang asal jadi atau tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat akan menjadi sia-sia, yaitu rugi waktu dan material. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa untuk mendapatkan kualitas yang dipersyaratkan dalam pengembangan kurikulum perlu diatur sistem kontrol, evaluasi pelaksanaan, dan monitoring kurikulum, sehingga pada waktu yang ditentukan dapat diperbaiki baik kurikulum muatan lokal maupun kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Model ini mengacu pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. C. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun intensitas budaya dan bangsanya. Semua bidang studi mempunyai nilai yang menggambarkan kecakapan, kemampuan, dan kompetensi bagi para siswa yang menuntutnya. Karena itu, penggunaan kurikulum berbasis kompetensi selain agar meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, juga menciptakan dasar yang sama bagi peserta didik, sehingga mereka mampu melakukan lompatan yang sama ke depannya. Kurikulum berbasis kompetensi memberikan gambaran bahwa para siswa yang telah mengikuti kegiatan belajar menguasai konsep pengetahuan dan mampu menganalisis kebutuhan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya di sekolah setelah mengikuti berbagai materi pelajaran. Selanjutnya, untuk pemateri berikutnya, saya serahkan kepada Saudari Nafila. Terima kasih kepada Saudari Nadila Urningsi. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu perbuatan kompleks yang mencakup berbagai jenis keputusan. Formulasi ini diimplementasikan dengan menegaskan tujuan yang akan dicapai. Materi pelajaran yang terukur, waktu yang disediakan, media pendidikan yang diperlukan, kompetensi guru yang diperlukan, peralatan yang diperlukan, dan sarana belajar yang mendukung. Adapun faktor-faktor penentu pengembangan kurikulum sebagai berikut. A. Landasan filosofis. B. Landasan sosial budaya. C. Landasan pengetahuan teknologi dan seni. D. Landasan kebutuhan masyarakat. Dan E. Landasan perkembangan masyarakat. D. Prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup 3 aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan. E. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga tersebut harus dimanfaatkan secara tetap sesuai dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. F. Prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan, dengan keseimbangan tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling memberikan sumbangannya terhadap pengembangan pribadi. G. Prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan, dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuknya pribadi yang bulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktik. Terima kasih atas Saudari Nafila yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Jadi saya di sini atas nama Muhammad Hairuman akan mempresentasikan materi selanjutnya. Jadi materi yang saya mempresentasikan adalah strategi perubahan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum.
Struktur perubahan kurikulum merupakan suatu metode, teknik atau alat yang dipergunakan untuk melancarkan pembelajaran, melancarkan proses belajar mengajar atau biasa disebut PBM. Perubahan kurikulum. Pengertian kurikulum meliputi objek, kurikulum, sasaran, substansi, metode, dan cara menguji hasil belajar. Dalam konteks tersebut, kasus perubahan kurikulum, faktor yang perlu diperhatikan adalah mata pelajaran dan faktor lingkungan, serta tingkat pendidik tertentu. Dalam perubahan ini, masalah yang timbul adalah lingkup persoalan, mana yang perlu disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Salah satu contoh memajukan dan mengembangkan kebudayaan pendidikan adalah bagaimana sekolah dibuat sehingga murid lebih mengembangkan sendiri dan dibandingkan dengan mempelajari dan mengembangkan budaya asing. Akibat perubahan kurikulum, terjadi perubahan yang menyangkut proses pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah apa yang ingin dicapai dengan kurikulum tersebut, bagaimana mencapai tujuan kurikulum, serta ukuran atau kriteria mana yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan kurikulum. Dengan adanya kemajuan zaman dan kepentingan dalam sumber daya manusia yang merupakan tuntunan dalam era globalisasi ini, merupakan guru dihadapkan dengan masalah di mana kenyataannya banyak inovasi yang masuk di dunia pendidikan. Dalam keadaan tersebut, bila kita ingin memperkecil kesenjangan, karenanya kita harus siap menghadapi kenyataan itu, yang merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memperluas wawasan guru dalam bidang yang ditanganinya. Sebagai contoh, kita ambil ukuran dan kehidupan serta sifat pendidikan yang dinamis, yang kecil dan terbatas di satuan pelajar, yang eksperimental, kemudian dikembangkan suatu kerangka yang lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip dasar teorientis. Kemudian B. Sistem sosial. Dalam strategi perubahan dan pengembangan kurikulum, konteks sosial tidak dapat terlepas. Artinya, sistem sosial yang ada di masyarakat berpengaruh langsung dalam perubahan kurikulum. Sistem sosial tersebut mengandung konsep eksistensi individual di masyarakat dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. John Dewey memandang pendidikan sebagai alat rekonstruksi sosial yang paling efektif. Dengan membentukkan individu dapat membentuk masyarakat. 7. Komponen pelaksanaan kurikulum. Untuk menetapkan semua tugas yang relevan dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa komponen pelaksanaan kurikulum yang memainkan peran penting. Pertama, masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Pertama, masyarakat, kedua subjek didik, ketiga pendidik. Masyarakat, kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya. Sebagian nilai-nilai tersebut lestari, sebagian lagi terus berubah sesuai dengan perkembangan iptek. 2. Subjek didik bertanggung jawab atas pendidikan sendiri berdasarkan wawasan pendidikan seumur hidup. Subjek didik memiliki potensi fisik atau fiksi yang berada, sehingga setiap subjek didik masing-masing merupakan insan yang unik. Ketiga, pendidik atau guru. Guru adalah pembaruan, karena itu peran guru diharapkan jangan ketinggalan informasi. Guru berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, di mana dituntut adanya suatu kerjasama yang baik dan mencapai suatu tujuan yang digariskan dalam kurikulum. Sekian dari kelompok 6. Saya mewakili semua rekan saya mengucapkan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.